Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Alwiningsih dengan NIM akhir 52, Ahmad Zabik Muizudi dengan NIM akhir 48, Nafiatul Umah dengan NIM akhir 46, Wahyuni Tri Ernawati dengan NIM akhir 58. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metabolisme sekunder. Nah, teman-teman silahkan disimak dan dipahami materi yang akan kita jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menerangkan pertama tentang metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan kimia yang ada di dalam sel makhluk hidup, baik itu pembentukan maupun perubahan senyawa. Semua individu makhluk hidup itu mempunyai proses metabolisme yang berbeda-beda. Hewan, tumbuhan, manusia berbeda. Kemudian metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada metabolisme primer dan juga metabolisme sekunder. Metabolisme primer merupakan suatu senyawa yang langsung bekerja dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Sedangkan metabolisme sekunder yaitu suatu senyawa yang berasal dari proses jalur metabolisme lain. Jadi metabolisme sekunder meskipun tidak begitu dibutuhkan, namun kehadirannya itu sangat penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya tentang jalur metabolisme sekunder. Jalur metabolisme sekunder terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jalur asam asetat. Reaksi DKO dari jalur glikolitik asam pirufat membentuk jalur asam asetat. Jalur ini juga berasal dari proses beta oksidasi asam lemak. Adapun produk dari jalur asam asetat yaitu prostaglandin, senyawa fenolik, antibiotik makrolida, dan juga asam lemak. Jalur yang kedua yaitu jalur asam sikimat. Jalur ini dibentuk dari fosfoenolpirufat, dan adapun produk yang dihasilkan dari jalur ini adalah lignin, berbagai senyawa fenolik, alkaloid, dan turunan asam sinamid. Jalur yang terakhir yaitu jalur asam mefalonat dan deoksisilulosa asam mefalonik. Jalur ini itu berasal dari 3 molekul asetil KOA. Secara khusus, deoksisilulosa terbentuk dari asam pirufat dan gliseraldehida 3-fosfat. Adapun produk yang dihasilkan yaitu metabolit terpenoid dan juga steroid. Selanjutnya yaitu jalur metabolisme sekunder. Sebelum itu saya akan membahas beberapa istilah dalam jalur metabolisme sekunder agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Yang pertama, itu ada istilah tentang starting material. Apa sih starting material? Starting material itu merupakan bahan awal untuk menghasilkan metabolit. Contohnya itu kalau di jalur metabolisme sebenarnya ada monosakarida ya. Jadi monosakarida ini nanti akan terbentuk asam pirufat, asam sikimat, kemudian juga asam asetat. Kemudian ada istilah selanjutnya prekursor. Prekursor itu apa? Itu prekursor adalah senyawa yang terbentuk dari starting material tetapi bukan merupakan produk akhir. Contohnya itu ada asam amino, bisa dilihat dalam PPT. Kemudian ada istilah biokatalis. Biokatalis adalah enzim pembantu reaksi. Istilah yang lainnya itu ada jalur biosintesis. Jalur biosintesis itu apa? Yaitu serangkaian tahapan yang mengubah starting material tadi itu menjadi metabolit. Kemudian yang terakhir itu ada produk. Produk itu merupakan hasil dari reaksi ya, hasil akhir dari reaksi. Jalur biosintesis ini tuh seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 3. Yang pertama ada asam sikimat. Asam sikimat ini produk akhirnya itu ada fumarins. Kemudian yang selanjutnya itu ada asam asetat. Asam asetat ini produknya itu berupa
polisakarida. Kemudian yang terakhir itu ada asam mulfalonid. Itu produknya terpenola. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antara metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Di penjelasan sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai metabolisme primer itu apa. Nah, metabolisme primer itu kan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Nah, metabolisme primer ini merupakan hasil metabolisme tumbuhan yang mempunyai fungsi esensial bagi tumbuhan. Jika metabolisme primer ini tidak ada, maka tumbuhan tidak dapat berkembang dan akan mati. Contohnya yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, metabolisme sekunder itu beda dengan metabolisme primer. Metabolisme sekunder itu senyawa yang dihasilkan dalam metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi perannya dianggap penting dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Fungsi metabolisme sekunder tidak seesensial atau penting dari metabolisme primer bagi tumbuhan. Apabila metabolisme sekunder ini tidak ada, maka efeknya tumbuhan tidak langsung mati seperti metabolisme primer, tetapi akan mengganggu fungsi pertahanan dari metabolisme tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu alkaloid yang bagi tumbuhan itu berfungsi untuk mencegah dari serangan hama. Jadi jika si alkaloidnya ini tidak ada, maka sistem pencegahan bagi tumbuhan itu akan melemah. Hasilnya akan banyak serangan hama yang membuat si tumbuhan itu akan mati. Lalu metabolisme sekunder ini terhubung dengan metabolisme primer dalam senyawa pembangun dan enzim dalam biosintesis. Metabolisme primer membentuk seluruh proses fisiologis yang memungkinkan tumbuhan mengalami pertumbuhan melalui menerjemahkan kode genetik, menghasilkan protein, karbohidrat, dan asam amino. Lalu hubungan metabolisme primer dan metabolisme sekunder itu ada dua. Yang pertama, proses dan produk metabolisme primer sama pada hampir semua organisme, sedangkan metabolisme sekunder lebih spesifik. Jadi tadi kan contoh metabolisme primer ada karbohidrat. Nah, senyawa karbohidrat ini kan merupakan senyawa yang umum bagi semua tumbuhan. Jadi hampir setiap tumbuhan itu mempunyai karbohidrat. Lalu contoh dari metabolisme sekunder kan lebih spesifik, yaitu tadi contohnya ada alkaloid yang berfungsi untuk mencegah dari serangan hama. Lalu yang kedua, ada dalam tumbuhan metabolisme primer dibuat melalui fotosintesis, respirasi, dan lain-lain menggunakan CO2, H2O, dan NH3 sebagai bahan baku dan membentuk produk seperti glukosa, asam amino, dan asam nukleat. Sedangkan di dalam metabolisme sekunder, tahap biosintesis, substrat, dan produknya khas untuk tiap famili dan spesies. Spesies-spesies yang dekat secara taksonomi memiliki kesamaan jenis metabolit, sedangkan spesies yang jauh secara taksonomi memiliki metabolit sekunder yang sangat berbeda. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Sabi. Baik, selanjutnya contoh metabolis sekunder dan fungsinya terhadap tumbuhan. Nah, metabolis sekunder pada tumbuhan ini biasanya bersifat sangat spesifik dalam perihal fungsi serta tidak terlalu berarti karena jika tidak diproduksi dalam jangka pendek itu tidak menimbulkan kematian. Nah, biosintesis metabolis sekunder ini bisa terjalin pada seluruh organ pada tumbuhan, termasuk pada pangkal, pucuk, daun bunga, buah, serta pada bijinya. Nah, metabolis sekunder ini
pada tanaman ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pada pertahanan, proteksi UV atau penyimpanan, kemudian ada pada penarik. Nah, pada bagian pertahanan ini terdapat 3 pertahanan pada herbivora atau predator, kemudian mikroba, virus, kemudian tumbuhan yang berkompetensi. Nah, pada herbivora sendiri ini fungsinya itu sebagai penolakan, pencegahan, peracunan, penghambatan, serta pertumbuhan. Kemudian pada mikroba, bakteri atau fungi itu berfungsi sebagai penghambatan, pertumbuhan, kemudian peracunan. Nah, kemudian pada tumbuhan yang berkompetensi ini penghambatan sebagai perkecambahan, pertumbuhan bibit. Oke, selanjutnya materi tentang Unity of Science dari metabolisme sekunder. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aksaruhum mu'minin. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 7-8. Dalam Bashir, Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat tersebut yang mempunyai arti berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik diberi makna oleh para ulama dengan arti berbagai macam tumbuhan yang indah lagi bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi bukti kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hal tersebut masih banyak didustakan oleh orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 7-8 sangat berkaitan erat dengan penelitian yang memanfaatkan tumbuhan sebagai obat tradisional. Dan yang apabila diteliti lebih jauh lagi, maka tumbuh-tumbuhan tersebut dapat ditemui mikroba endofit yang menghasilkan metabolisme sekunder. Nah, senyawa-senyawa aktifnya itu yang dapat dikembangkan sebagai obat berbagai penyakit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.